kasih atas para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Muslim Kasidi. Terima kasih sudah datang dan di acara Kafi acara pagi di tanggal 27 Juni 2005. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan seperti biasa di minggu pagi ini kita selalu ada kajian ahad pagi, kolaborasi antara warga asrama, asrama residence dan juga pengurus masing-masing di dalam rangka sama-sama untuk menuntut ilmu. Kolaborasi ini insya Allah akan terus kita lanjutkan dengan kondisi setiap minggu pada subuh dengan materi-materi berbeda. Dan di sebelah saya alhamdulillah sudah ada Ustaz Heri Mustafa atau bisa dipanggil Ustaz Hermus. Kebetulan beliau menggantikan jadwalnya Ustaz Zain yang harusnya di minggu ini, tapi karena Ustaz Zain sedang berhalangan dan baru saja melaksanakan ibadah umroh sehingga jadwal ini untuk materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang wahyu dan tafsir antara jembatan Nabi, jembatan ini antara Tuhan dan umat manusia. Jadi mungkin ini agak sedikit fundamental, tapi insya Allah akan disampaikan dengan singkat, padat dan juga jelas. Untuk diskusi ini dimulai sekitar 30 sampai 40 menit, yang nantinya akan ada sesi tanya jawab ataupun bisa jamaah bisa menanggapi, jamaah juga bisa mengkoreksi jika pematerian yang salah, dan jamaah juga bisa memberikan sharing ilmu terkait materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hermus. Dan nantinya di setelah acara ini insya Allah akan ada konsumsi yang disiapkan atau diaturkan diinfokan oleh salah satu warga asrama, dan ini nanti formnya juga bisa berbeda tergantung dari kebutuhan ataupun keinginan dari para jemaah, sehingga nanti sifatnya kolaboratif partisipatif. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita akan mulai kajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, dan saya langsung masuk ke pemateri, yaitu sampai Mustafa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dalam satu bulan ini saya diberi 2 kali, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kalau saya duduk di atas, ada Ustaz Ridwan Muslim duduk di bawah. Maaf ya, karena bapak-bapak imam di sini yang senior, Ustaz duduk di bawah, bukan berarti saya menggurui kan. Oke, dan baik-baik harus kita berdayakan ya Mas ya. Kita pagi ini membahas tentang wahyu dan nanti tafsir. Dan kalau bahas soal wahyu, alhamdulillah wahyu sudah ada di sini. Gimana Pak Ibu? Saya boleh bilang sama wahyu, kalau wahyu kayak tapi ada yang dibahas adalah wahyu. Jadi harus hadir. Terus dan juga di sini untuk kehadiran Najroni dan juga orang. Jadi nama Allah sudah ada di sini. Najroni apa kabar? Najroni apa kabar? Tadi saya soal di sini. Banyak dapat buku lagi. Ya, makanya dapat buku lagi. Sama. Ada 3. Oke, kita bahas wahyu dulu ya. Pak Wahyu sebagai kata bahasa Arab artinya disegati. Mudah-mudahan percaya ya. Atau pengetahuan yang datang langsung ke lubuk hati, itu sebagai kata. Kemudian sebagai istilah dalam ajaran Islam, wahyu itu adalah firman atau sabda kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya langsung ke lubuk hati nabi yang bersangkutan. Nah ini misalnya ya, dalam surat An-Nisa ayat 163, Inna awhayna ilaika
Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu, nah, jelas ya, wahyu kepadamu sebagaimana kami telah berikan kepada para nabi. Jadi wahyu itu langsung datang kepada lubuk hati para nabi. Ini saya singkat-singkat karena waktunya cukup padat. Kalau menurut Muhammad Abduh yang wafat tahun 1325 Hijriah, wahyu itu suatu irfan atau pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya serta diyakini olehnya bahwa itu berasal dari Allah, baik dengan perantaraan maupun tanpa perantaraan, yang dengan perantaraan ada kalanya dengan suara dan dapat dengar atau tidak bersuara. Dan menurut Muhammad Rasulullah, wahyu itu wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi, yaitu suatu ilmu yang dikhususkan untuk mereka dengan tidak mereka pelajari. Jadi tidak dipelajari. Ini suatu pengetahuan yang mereka peroleh daripada dan mereka peroleh pada diri mereka dengan tidak lebih dulu berpikir-pikir. Jadi tidak dipelajari, tidak dipikir-pikir, dan dengan tidak beristihad, yang disertai dengan suatu pengetahuan yang harus dan timbul dengan sendirinya, bahwa yang mencapai dalam hati mereka itu ialah Allah yang Maha Kuasa. Jadi wahyu itu ya ujung-ujung ada soalnya tiba-tiba terima pengetahuan itu dalam bentuk yang bisa didengar langsung atau dalam balik tabir atau langsung di lubuk hati. Jadi bukan istihad juga. Nah, kata wahyu sendiri banyak digunakan di dalam Al-Quran ya. Misalnya dari Allah kepada binatang lebah. Dari Allah kepada binatang lebah itu juga menggunakan kata-kata wahyu. Wa auha rabbuka ilal nahli. Nah, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Jadi wahyu itu tadi dari Allah kepada para nabi. Tapi di Quran juga kata wahyu digunakan dari Allah kepada lebah. Itu juga memakai kata-kata wahyu. Kemudian dari Allah kepada manusia selain nabi. Wa auhayna ila ummi Musa. Jadi kami mewahyukan kepada ibu Musa. Nah, ini kalau departemen menerjemahkan kata-kata wahyu di situ dengan kata-kata ilham. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung. Nanti kalau kami wahyukan kepada ibu Musa, katanya wahyu itu kan kepada nabi dan kepada ibu Musa. Maka terjemahan Departemen Agama itu sebenarnya sudah tafsir ya. Tafsir yang paling ringkas. Jadi kurang tepat kalau disebut itu terjemahan Departemen Agama ya. Nah itu sudah tafsir tapi ringkas sekali. Seperti ini kan kata-kata wahyu dengan ilham bukan terjemahan. Sudah tafsir itu. Ya. Dan dari Allah kepada malaikat yuhi rabbuka ilal malaikah, dan ketika Tuhanmu, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Jadi wahyu juga dari Allah kepada para malaikat. Dan dari nabi kepada manusia biasa, bukan nabi. Fakharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim. Jadi maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat. Nah ini kata wahyu tidak diartikan wahyu, tapi sudah ditafsirkan oleh Depak menjadi isyarat. Karena supaya tidak bingung, ini katanya wahyu kepada nabi, ini wahyu kepada manusia. Ini Isa ya. Jadi wahyu diartikan isyarat. Jadi sekali lagi terjemahan Depak ini sebenarnya adalah tafsir yang paling ringkas. Kemudian dari setan kepada manusia itu juga wahyu. Jadi sesungguhnya setan itu innas syayati liyuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan itu mewahyukan kepada kawan-kawannya. Setan juga memberi wahyu, tidak hanya Allah. Tapi di situ oleh Depak diartikan setan membisikkan. Ini sudah tafsir. Supaya kita tidak bingung. Yang kita yang awam itu tidak bingung. Ini katanya wahyu dari setan. Kayak itu kalau kemarin ada Nabi palsu di sana.
ya Eden ya. Jadi turunnya wahyu itu ada yang tanpa perantara, ada yang melalui perantara. Oke. Ini saya lewatin aja ya. Baik, nanti kita fokus ke tafsir. Jadi Allah melalui hidupnya Nabi, jadi wahyu itu turun langsung masuk. Nah, turunnya wahyu itu bertahap, ini yang tidak sekaligus, tapi sedikit demi berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali terus saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara teratur dan surat Al-Furqan ayat 32. Di Al-Quran itu turun bertahap dalam bahasa Arab ya. Jangan protes ya, kalau kita bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu ya, atau enggak bahasa Jawa ya. Kalau Nabi yang dari Arab, bahasanya tentunya yang dipahami oleh kaum waktu itu di bahasa Arab. Nah, ini yang saya mau bahas juga, sebab nuzul. Sebab nuzul itu kalau dari segi arti kan sebab turun ya, sebab turun. Tapi maksudnya itu peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menghantar dunia Al-Quran. Jadi hanya menghantar saja. Tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbab nuzul, hanya sebagian saja. Oke ya. Jadi bukan karena ada peristiwa itu ayat turun. Memang namanya agak-agak membingungkan gitu ya, asbab nuzul. Kaidah asbab nuzul ya. Asbab nuzul itu tidak berarti ayat hanya berlaku untuk sebab itu saja. Yang dijadikan patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi asbab nuzul berdasarkan perkataan sahabat, tabi'in, dan berdasarkan hadis mauquf. Dan kita bahas dan bulan lagi kita masuk ke masalah hadis. Dan memiliki syarat seperti apa? Satu ayat bisa memiliki lebih dari satu sebab turun. Tidak semua ayat memiliki asbab nuzul, dan asbab nuzul membantu memahami konteks dan hukum dalam ayat. Jadi kalau ada ayat dan oh ini asbab nuzulnya ini hanya berlaku untuk ini saja, itu kurang tepat. Jadi yang berlaku adalah keumuman lafaz, bukan sebabnya lokal. Nah, ini pendapat ulama yang saya sampaikan, bahwa Al-Quran 30 itu sudah terjaga di Lauhul Mahfuz. Itu berdasarkan surat Al-Qur'an ayat 22. Ini menurut itu. Di Al-Quran diturunkan tahap pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Ini pendapat ulama ya. Pak bisa berbeda paham dan pendapat kalau memang punya argumentasi. Kemudian Al-Quran diturunkan ke tahap kedua dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berlangsung. Kadang ada peristiwa yang mengiringi, maka disebut asbab nuzul. Kadang tidak ada peristiwa yang mengiringi. Lalu turun azab pada Nabi, tidak ada sebab. Ya. Nah, kemudian wahyu itu kan ya turun tadi dalam bentuk pengetahuan pada Nabi. Kalau saya mau tanya ini, apa bedanya Al-Quran dengan hadis? Dua-duanya kan adalah wahyu. Nabi itu juga berkata semuanya wahyu. Nah, bedanya Al-Quran itu wahyu yang dibaca. Jadi misalnya turun ya seperti Qur'an seperti berarti kolak, kalau tahun Islam kolak. Nah, itu apa yang dibaca kemudian dibaca oleh Nabi, itu namanya Al-Quran. Jadi diterima oleh Nabi kemudian beliau sampaikan apa adanya atau al-wahyu maksud. Kalau al-hadis itu dalam bentuk pengetahuan ya, pada Nabi, kemudian diijawantahkan, diaplikasikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan atau sikap atau persetujuan Nabi. Jadi dalam bentuk qauliyah, ucapan atau fi'liyah, bahkan itu al-hadis itu
redaksinya dari Allah. Tapi kalau al-hadis dalam bentuk perkataan itu redaksinya dari Nabi. Bahkan al-hadis itu ditulis atau diucapkan oleh sahabat tidak persis dengan redaksi Nabi. Harus ingat juga ya kalau kita baca al-hadis. Ya, redaksinya boleh berbeda tapi intinya sama. Tapi kalau Al-Quran benar-benar itu wahyu Allah, tidak ada campur tangan daripada Nabi Muhammad atau Nabi. Nah, karena di surat An-Najm itu ya sudah dua nasinya kita bahwa manggil ulama bahwa mamanya itu wahyu Allah walilah wahyu. Kapan itu dikatakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi itu adalah dalam lindungan wahyu. Maka Nabi disebut maksud pelindung. Oke. Nah, yang penting juga dalam surat Al-Ahzab ayat 40 bahwa Nabi itu ya khataman Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah itu penutup para Nabi. Artinya apa? Penutup itu artinya sebelumnya ada Nabi dan ditutup maka setelahnya tidak ada Nabi. Itu artinya khataman Nabi, untuk para Nabi adalah berarti sebelumnya ada Nabi dan setelahnya tidak ada lagi Nabi. Maka kalau ada orang seperti Musa ya, kemudian Eli itu aku Nabi itu tak mungkin karena sudah terbantah oleh ayat Al-Ahzab ayat Nabi sudah selesai. Ya. Nah, 14 abad yang lalu wahyu tidak turun lagi. Kalau ada orang ngaku dapat wahyu dapat tapi ya bisa setan. Oke, itu singkat sudah berapa menit? Oke, saya mau masuk langsung. Antara tafsir, Bapak itu mungkin tanya ya, kalau kita mau baca tafsir, itu tafsir yang mana yang terbaik? Mungkin gitu ya, atau awal-awal ya. Seperti ini, saya bawa tafsir ini dari Quran, kalau saya tutup misalnya. Atau mungkin tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya mana sih yang mau saya baca lebih dahulu tafsirnya? Nah, maka saya coba jelaskan ya beberapa masalah. Sebenarnya tafsir ini muncul karena apa? Karena keterbatasan kosakata. Bahasa itu tidak dapat mewakili pikiran atau konsep emosi secara 100%. Misalnya ya, apa itu elektron? Kalau kita bicara teori metalurgi, elektron itu awang-awang semua, nggak bisa dilihat tapi hanya di teori-teorikan begitu ya, gambar atom ada elektron seolah-olah begitu, tapi bisa pahami kan ada efeknya gitu. Tapi itu menjelaskan nggak bisa ada elektron ada yang positif ada negatif, semuanya itu hanya khayalan semua. Seperti itu jadi bahasa itu kalau mau menjelaskan tentang elektron itu susahnya. Kemudian misalnya sekarang saya mau berdasarkan sketch lima itu warna merah, ya manis, bisa. Tapi nanti karena saya lima yang dari Maroko dia gede-gede, nah itu bisa seperti itu. Ya, nanti tidak bisa 100%. Itu kelemahan suatu bahasa itu seperti ya. Jadi ya itu kelemahan suatu bahasa. Oleh karena itu bahasa itu berevolusi juga, maknanya bahasa yang misalnya kata sipil ya, saya udah teknik sipil itu kan kok bisa jadi teknik bangunan. Sipil itu kan masyarakat non militer katanya sipil, karena saat itu ada orang militer dan ada orang-orang yang membangun jembatan supaya pasukan bisa lewat, maka disebut orang sipil. Teknik sipil jadinya kan nyambung seperti itu kadang-kadang. Seperti saya pernah misalnya di Malaysia gitu ya, saya pernah ada baca poster itu peraduan
perlombaan nyanyi biasa, tapi orang dua kita harus mikir dulu. Oh ternyata aduh maksudnya lomba. Kalau kita kan nggak bisa. Mari domba tapi kalau itu lebih negatif, kalau lomba positif. Oke. Ya. Jadi karena ada tadi ya, ada bahasa itu yang harus ada ekspresi wajah, harus memberikan konteks, dan ada ambiguitas. Misalnya kata-kata bisa itu artinya apa? Bisa itu maksudnya siapa nih? Makanya Saluran kan? kalau Kalau bisa dapat kan? kamu bisa berdiri artinya apa? Berarti mampu. Itu mampu. Kalau bisa ular, Itu racun. nah itu kata-kata bisa ambiguitas, berarti punya dua makna. Nah seperti itulah maka muncullah tafsir. Kira-kira karena bahasa tadi memiliki kelemahan, wahyu itu kan bahasa katanya, karena memiliki kelemahan tidak bisa menyampaikan 100% ide. Katakan dengan tanda kutip idenya Allah, wahyunya maka muncullah tafsir. Tujuannya adalah menjelaskan. Itu menjelaskan. Ya, jadi sebagai kata bahasa Arab artinya dari fasarah artinya menjelaskan, menyikap sesuatu yang tertutup. Sebagai istilah, ilmu tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan mana-mana yang diinginkan baginya ketika tersusun hal-hal lain yang melengkapinya. Intinya tafsir itu adalah menjelaskan yang tidak jelas, itu yang belum jelas. Dalam surat Al-Furqan ayat 33, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang adil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasan. Bahasa tafsir atau tafsir itu artinya penjelasan. Dan ada orang yang juga takwil. Ada ya, kata awal. Artinya apa? Artinya kembali ke asal, ke awal. Takwil itu secara bahasa artinya mengembalikan. Ada yang mengatakan takwil itu sama dengan tafsir, ada yang mengatakan beda. Kalau mengatakan sama tafsir sama takwil ya seperti itu, sama-sama makna dohir, makna yang tekstual gitu ya, yang eksplisit. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan beda, takwil itu lebih ke esensinya ya, maksud dari suatu perkataan atau makna batin, makna implisit yang mendalam. Takwil itu juga yang alam asal. Kalau yang membedakan, tapi ada yang juga menyamakan tafsir, takwil sama aja. Itu mau dipakai kalau Quran itu tafsir. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir. Ada dua macam tafsir guys, secara macamnya atau turunnya. Ada birrohi, yaitu menjelaskan dan menyikap dengan akal. Birrohi itu dengan akal. Kalau ada kata-kata misalnya alif lam mim itu juga dipahami dengan akal. Maksudnya apa? Saya ini kalau dipahami dengan akal. Maksudnya suruh baca apa? Baca ayat atau baca alam semesta. Dan bil ma'thur. Kalau bil ma'thur itu menjelaskan dan menyingkap yang tertutup dengan riwayat atau nas Al-Quran atau perkataan sahabat atau tabi. Jadi ma'thur itu menarikkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau ayat dengan perkataan sahabat dan hadis yang mauquf gitu ya. Nanti ada masalah hadis yang kita baca. Jadi ada dua macam tafsir secara macam itu, birrohi dan bima'thur. Ini contoh tafsir birrohi. Artinya saya ini mengartikan Al-Quran dengan akal beliau, dengan background beliau, dengan kemampuan latar belakang beliau sebagai sastra. Ada juga dari segi manhaj atau metode tafsir itu ada metode tahlili, metode maudhu'i, metode muqarrid, metode ijmali. Tahlili itu ya urut ya dari alfabet
secara metode memakai tahlili karena mulai dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah, Al-Imran sampai Anas. Tafsir yang modelnya begitu namanya tahlili. Tafsir secara metode manhaj tahlili. Kemudian ada metode maudhu'i. Nah, ini sekarang lagi populer ya, tematik. Misalnya pengertian perempuan dalam Islam itu apa? Atau tesisnya Dr. Azami Samir Jazuli Nawawi ini tentang hijrah. Jadi tesisnya dia, S3-nya itu tentang hijrah. Jadi, seluruh ayat Al-Quran tentang hijrah itu dikumpulkan. Ya. Dan Al-Hadis tentang hijrah dikumpulkan. Lalu dibahas tuh, mana hijrah itu apa? Ya, itu tafsir maudhu'i. Jadi isinya tafsir itu hanya bahas hijrah doang. Tapi benar-benar detail, tuntas. Maudhu'i itu tuntas. Saya tafsir tentang sabar, bahas tentang kata-kata sabar dalam Al-Quran dan di pas tuntas itu maudhu'i ini sekarang lebih populer karena bisa dibuku. Kalau ini kan bisa 26 jilid, 20 jilid gitu kan. Dan ada tafsir model itu komparasi ayat-ayat yang mirip itu dibandingkan. Dan ada juga tafsir Ismaili. Ismaili itu berbalik dan dijelaskan dengan apa namanya lebih detail. Jadi metode tafsir banyak ya. Tahlili, maudhu'i, qorib dan sebagainya. Kemudian corak tafsir atau laut. Ada corak nahwu. Jadi kalau tafsir itu dibahas kata-kata. Setiap kali ada kata-kata itu dibahas itu isim apa atau itu fi'il apa ya, dan itu bahasanya bagaimana. Nah, seperti itu namanya tafsir lughawi atau nahwu. Ada juga tafsir yang coraknya itu fikih. Itu ketemu kata sholat, nah di sini dibahas sholat secara detail. Ditambah kalau di sini nggak ada bapak tentang sholat fikih sholat itu nggak ada di sini. Karena itu bukan tafsir fikih coraknya. Kalau tafsir fikih itu puasa, bahas itu puasa. Ketemu haji, bahas itu haji. Tafsir fikih. Kemudian ada juga tafsir yang coraknya syiah, menunjukkan faham syiah. Ada banyak. Kemudian ada corak politik atau sosial budaya. Fokusnya adalah politik. Nah, ini contohnya ini tafsir politik sosial budaya. Itu kalau sudah ketemu Mufir aku dibahas tuntas saja. Karena ayat Fir'aun itu benar-benar berkaitan sekali dengan masalah budaya, sosial budaya terutama. Jadi tafsir ya ini membahasnya juga 10 ayat itu, 15 ayat langsung dibaca kemudian disimpulkan dengan akal beliau. Kemudian mungkin juga sih kaitannya dengan hadis yang lain, tapi kita fokus ke sana. Dan tafsirkan implikasi ke saat ini bagaimana, kita harus bagaimana tafsir politik. Apa kalau baca tafsir ini langsung mau ke Senayan di Bosan? Karena kita dibangkitkan sekali sebuah nah, sosial dan politik kita ketidakadilan, penindasan, nah, yang ini sudah sedang berbicara politik, jadi semangatnya berbeda. Dan ada corak akal, menunjukkan pemahaman akal, ada corak sufi, jadi pemahaman sufi tasawuf, ada corak ilmi, fakta-fakta ilmiah. Kemudian kata-kata dibahas tarik saya, ada bulan, rotasi bumi, dan evolusi matahari itu dibahas tentang itu namanya tafsir ilmi. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli tafsir silakan dipilih, mau yang logik atau fikih atau politik atau akal atau sufi ilmi terserah. Tadi contoh-contoh tafsir tadi sudah, kemudian contoh tafsir ini juga sudah. Ada juga tadi, nah ini contohnya ya, lughawi itu Jalalain, tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin Al-Mahari Al-Asy'ari. Maka Jalalain yang dua jalal. Nah tafsir juga ada yang makbul diterima, ada yang ditolak, mardud. Tidak semua tafsir itu diterima. Bapak tidak harus setuju isinya ini ya, boleh berbeda pendapat
Meskipun tafsir itu katanya belum atur, ya. Ayat dengan ayat dengan hadis dengan kata sahabat itu bisa juga hadis yang dikutip dhaif sehingga ditolak. Oke ya, jadi tafsir itu sudah bukan asas syarah, bukan yang pokok, tapi sudah furu syarah. Artinya cabang belajar, banyak perspektif di sana atau banyak pilihan di sana. Nanti kami jelaskan juga mengenai asas syarah, tapi mungkin di bulan-bulan tahun depan kali. Nah ini contoh-contoh tafsir bin Matur yang terkenal, dan mungkin kita sudah baca tuntas semua ini. Kalau saya hanya baca judulnya, maaf. Jadi tafsir bin Matur yang terkenal, kalau saya hanya baca Ibnu Katsir. Ya ada banyak ini contohnya. Baca nggak? Misalnya Ibnu Atiyah, Ibnu Abi Hatim, itu Asy'arani, itu tafsir-tafsir yang artinya ayat dengan ayat. Walaupun katanya itu bin Matur ya, tapi tetap pakai akal sebenarnya. Untuk menghubungkan ayat ini dengan ayat ini kan pakai akal juga sebenarnya. Tidak murni bin Matur ya, tapi namanya bin Matur karena ayat ini. Walaupun disebut merah akal juga gede. Banyak sekali ya. Tafsir Alusi, tafsir Al-Jawahir. Nah ini kitab-kitab yang terkenal ya, yang Biroi ya, Biroi juga banyak. Jalan lain tadi termasuk Biroi dan Alusi dan Nafi dari Quran ini. Al-Manar juga ada, Muhammad Surasi itu termasuk Biroi dari Quran. Kalau di Indonesia apa? Tafsir Al-Azhar itu juga Biroi. Itu tafsir Al-Azhar itu unik. Banyak diceritakan ya, kalau tafsir kan cerita tentang Timur Tengah ya. Kalau Al-Azhar tentang Danau Singkarak, Danau Hijau, itu dibahas. Artinya memang Indonesia gitu. Karena yang mengarang Hamka kan Haji Abdul mereka Abdullah itu kan orang Minang. Seperti Pak Ilyas. Oke, saya kira itu dulu untuk pengantar tafsir. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan ya, kalau saya kita sama-sama belajar. Kalau nanti ada masukan ya saya tambah. Kalau ada pertanyaan saya bisa tanya Pak Ridwan, saya tambah juga. Oke baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum. Allah dari sekalian, boleh mau bertanya, menanyakan atau menanggapi atau memberikan koreksi, maupun untuk kita sama-sama berdiskusi. Baik, dari silakan saya Wiko mungkin mau nanya. Wahyu mungkin dari namanya disebut kali ini mau ditanyakan. Jironi atau Wahyu, mungkin salah satu kali. Atau mungkin saya nanya kali Ustaz ya. Saya nanya sedikit teknis tentang fenomena tafsir ayat. Kan banyak sekarang orang yang salah menafsirkan ayat dan lainnya gitu ya. Contoh misalkan beberapa satu dekade lalu mungkin kita tahu Bali Ustaz ya. Bali itu kan Bali itu kan salah satunya dipengaruhi beberapa orang yang mungkin salah menafsirkan ayat dan fatwa dan segala macam, sehingga kata-kata perang dan segala macam itu benar dipakai untuk membunuh ataupun manusia, baik itu orang Islam ataupun non Islam. Bagaimana di era sekarang untuk kita memiliki tafsir yang apa ya? Yang ambigu lah, tidak terlalu jelas misalkan perang atau apa, bagaimana kita menangkap itu. Banyak banget ada referensi, banyak banget tafsirnya, ada beberapa yang cukup kompleks. Jadi kalau dari saya seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Mas. Jadi
saya harus cerita tentang karakter orang, karakter orang. Karena tafsir itu tidak lepas dari background si tafsir itu sendiri. Tafsir ketika zaman Abbasiyah, zaman keemasan Islam, tafsirnya ya tafsir yang enak-enak, tafsir yang menyenangkan, tafsir yang membahagiakan, memberi kabar gembira gitu ya. Tapi kalau tafsir yang nulis dalam penjara seperti Kutub ini kan waktu nulis tafsir ada dalam penjara, sebagiannya ada di luar juga. Jadi 10 juz dalam penjara itu, ya semangatnya beda banget. Tidak ada yang merasa ditolimi, dikriminalisasi, kemudian menulis tafsir, kebayang ya, kira-kira yang ayat-ayat yang berkaitan dengan pemerintah itu mesti dikupas. Jadi tidak lepas tafsir itu dari background apa yang menjadi karakter. Karakter orang itu bisa jadi ada melankolis, ada koleris, ada sanguinis, ada sanguin, dan atau dari sisi lain ada orang yang introvert, extrovert, ada orang yang risk taker, orang yang berani ambil risiko, ada yang secret player. Itu nanti tafsirnya berbeda-beda. Orang yang ahli bahasa, yang intinya dia akan menafsirkan dengan bahasanya. Orang yang ahli fikih, makanya dari itu tafsiran bisa berbeda-beda sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan kayak saya bayangkan seorang itu ya penafsiran itu tergantung dari background, kemudian kemampuan si penafsir, kemudian kacamata kepentingan dia menafsirkan itu apa, kepentingan politik atau kepentingan bahasa, kepentingan paham. Nah ini ada kacamata. Jadi penafsiran itu tergantung dari aspek itu ya, latar belakangnya, kemampuan dia, dan kepentingan dia punya kepentingan apa di sini. Kalau di sini jelas untuk melawan rezim, maksudnya untuk melawan rezim, jadi keras sekali. Dia juga menilainya apa namanya, bisa bermacam-macam tafsir itu. Nah, nanti dicek aja apakah itu masih bisa diterima atau sudah keluar dari penafsiran. Misalnya penafsiran yang keras, misalnya apa, saya jelaskan aja tentang penafsiran Khawarij. Orang Khawarij itu menafsirkan dosa besar itu sudah membuat orang kafir. Orang melakukan zina itu sudah tidak kafir. Nah, ini sudah keluar, Mas. Ini sudah keluar daripada koridornya. Dosa besar ya dosa besar, bukan termasuk kafir. Tapi orang-orang Khawarij itu mengatakan dosa besar, orang yang sudah melakukan dosa itu dari sisi yang ekstrem kanan. Ada juga orang yang ekstrem kiri, nafsirkan dengan rohnya secara berlebihan. Nah, misalnya Muslim itu diartikan orang yang berserah diri. Muslim itu berserah diri. Maka siapapun yang berserah diri maka dia Muslim. Tidak harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tapi orang Kristen yang dengar di luar, orang non-Muslim yang berserah diri, itu juga namanya Muslim. Itu tafsir orang-orang liberal, terlalu kebablasan ke kiri. Kalau Khawarij tadi kebablasan ke kanan, ke kiri. Akibatnya ada orang Yahudi pun kalau selama dia berserah diri, maka dia Muslim, maka dia masuk surga. Nah itu, mohon maaf ya, menurut kami itu juga kebablasan ke kiri. Sehingga apa artinya agama yang tidak ada artinya? Ada mau ke surga lewat jalan Islam, mau non-Muslim sama saja bedanya. Yang penting beramal baik, bukan orang. Jadi tauhid tadi nggak pernah. Kalau yang kiri itu kayak liberal gitu ya. Kalau tadi apa soal paradigma ini yang dari Muslim sebagai mungkin kita liberal gitu ya. Tekstualnya terlalu berbeda, lewati koridor. Tapi kadang-kadang yang mentakwilkan berlebihan juga melewati koridor kiri itu kita
sampai mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makhluk itu kan berarti doif, bisa berubah, bisa lemah. Dan waktu itu orang ulama-ulama kan pada melawan seperti dari Imam Ahmad bin Hanbal itu juga Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau makhluk nanti sifatnya bisa berubah, sifatnya lemah, punya kekurangan. Tapi kalamullah jadi dia ya abadi, dia bukan benar-benar mutlak. Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah ini kadang-kadang juga terlalu menggunakan roh itu bukan asli. Bahkan waktu itu ulama yang berpendapat dirajam, dicambuk, yang dipenjara seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu. Tapi ada ulama yang pintar sudah mas. Murid-muridnya Syafi'i ketika ditekan bahwa Al-Quran itu makhluk, dia jawabnya pintar. Jawabnya gini nih, kalau Ahmad bin Hanbal apakah Al-Quran itu makhluk? Bukan, Al-Quran itu makhluk, dia langsung dipenjara. Tapi kalau murid-muridnya Syafi'i kan pindah ke Mesir ya, rekanannya kan ada di Rabat, di Baghdad gitu ya. Wah, jawabnya nih, murid-muridnya Syafi'i ini Al-Quran ini sabur, ini tangan ini Quran, ini sabur, ini yang bisa itu Taurat, ya. Semuanya ini makhluk, semuanya ini makhluk. Nanti kan mengakui kalau makhluk kan gitu ya, secara di depan penguasa tadi ya. Maka Al-Quran itu makhluk, ya jawabnya ini Al-Quran ya. Dan ini Zabur, ini Taurat, ini semuanya makhluk. Berarti aman kan? Ketika ditanya oleh muridnya, Anda tadi kok mengatakan Quran itu makhluk? Siapa yang bilang Quran makhluk? Aku kan cuma ini tunjuk ini aman, ini makhluk. Nah, itu pinternya berdebat. Muridnya Syafi'i juga tidak dicambuk. Kalau terlalu terus terang, ya kenapa? Nah, itu Mu'tazilah waktu itu sempat diadop oleh pemerintah. Masa tertentu khalifah itu mengadop Pak Mu'tazilah sehingga mendolimi atau mengkriminalisasi beberapa ulama. Oke. Ya, saya terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari umum lain ada yang mau menanggapi atau tanya? Yosef, Chandra, Firdaus, Ridwan. Wah, ini ada sesi satu lagi nih. Kita di sini karena apa? Karena persamaan atau karena perbedaan? Karena perbedaan, kalau karena persamaan kita udah dibilang bukan kayak Indonesia. Bisa selalu kita kepadanya, oh besar itu 3 kali mau begitu. Mungkin saya sedikit menambahkan dan melengkapi aja terkait masalah tafsir tadi. Jadi itu sudah disampaikan bahwasannya ya tafsiran itu bergantung dari background penafsir tadi. Tapi tidak serta-merta orang itu melakukan penafsiran. Di situ ada ulum fasir, ada syurutul fasir, ada syarat-syarat untuk menjadi seorang penafsir dan ada pada orang untuk menafsirkan. Jadi tidak serta-merta karena kita ngerti kita bagaimana gitu, itu sangat ketat gitu kan. Bahkan kalau di dalam program studi baik S1 sampai dengan S3 itu juga ada kan Quran, program studi Quran, terus ada tafsir hadis pun bahkan ada dengan itu sendiri. Karena itu untuk memperketat tidak serta-merta semudah itu orang untuk menafsirkan ayat, karena harus ada background ilmunya. Kalau dari segi bahasa itu dia memahami semua alat bahasa, musorah, tadi itu kan semuanya. Begitu juga dengan sejarahnya juga, karena itu akan menentukan bahwasanya tafsiran ayat ini seperti ini. Jadi dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita setiap orang asal paham dikit terus itu dan itu jadi
tidak untuk atau bukan menjadi ahli tafsir ya, kebanyakan hanya mengutip dari tafsir-tafsir yang sebelumnya ataupun dengan fenomena yang ada dengan keilmuan yang tadi dia menuliskan tafsir tersebut gitu kan. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwasannya itu tergantung kepentingan. Nah, kalau kepentingan itu kadang kutipan mohon maaf ada beberapa pencermah yang dia punya kepentingan gitu kan. Akhirnya itu akhirnya dipergunakan secara tidak benar dalam ayat-ayat tersebut. Jadi itu aja Ustaz Heri. Terima kasih untuk ilmunya. Ya benar sekali, seorang disebut fasih itu memiliki syarat-syaratnya, tentunya bahasa Arabnya. Kalau saya jelas bukan fasih, saya hanya mengutip dengan apa yang sudah saya terima. Ini memang syarat-syaratnya itu berat ya. Masih dari tadi tahu sorot dan pola dan sebagainya. Namun saya juga mengenal juga ada orang yang membuat tafsir memang memiliki itu seperti tafsir Syiah ini. Ya. Saya ceritakan ya. Tafsir Syiah maksudnya apa maksud? Sekali. Yang sekarang di Iran itu kan Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu Syiah yang mengakui 12 imam. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, imam yang ketiga itu Husain bin Ali, imam yang keempat itu Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin itu punya 2 anak yang jadi masalah, Al-Baqir sama Zaid. Nah, yang ditunjuk jadi imam kelima ada 12, itu adalah Imam Al-Baqir. Nah, adiknya Zaid tidak ditunjuk, maka dia ya istilahnya protes. Akhirnya Zaid ini membentuk sekte sendiri namanya Syiah Zaidiyah. Nah, kalau imam yang 12 ini tidak maksud, sekte Zaidiyah ini imam itu tidak maksud. Jadi tapi tetap melawan Bani Umayyah, dia tetap melawan Yazid, tapi tidak menganggap imam itu maksud, sehingga Syiah Zaidiyah ini masih selaras dengan sunnah wal jamaah. Kemudian imam yang keenam adalah Ja'far As-Shadiq. Dia punya anak 3, ada Musa, ada Ismail, ada Abdullah. Nah, kemudian jadi ditunjuk jadi imam ketujuh adalah yang Musa, anak nomor 1. Maka Ismail ini kemudian mendirikan Syiah Ismailiyah. Nah, jadi Syiah itu bermacam-macam. Kemudian yang Musa Al-Kazim tadi jadilah Syiah Isna Asriyah atau imamnya. Kemudian yang ketujuh Musa Al-Kazim punya 2 anak juga, yang garapnya Ahmad, yang kedua Ali. Tapi yang ketujuh jadi imam berikutnya adalah Ali yang ke-8 ini. Nah, ini contoh. Makanya itu ada orang Syiah membuat tafsir. Dia memiliki syarat memang memiliki pengetahuan bahasa Arabnya juga bagus, tapi dia tidak kepentingan. Ya kepentingan paham Syiah dimasukkan di sini. Kita tahu ya, kalau kita mengenal hadis ada Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai. Kalau di Syiah ada namanya Mulaini, itu mengumpulkan hadis yang diriwayatkan dari Ahlul Bait. Jadi kadang-kadang ya tadi tafsiran itu ada yang makbul, ada yang mardud. Sudah memenuhi syarat tapi mohon maaf punya kepentingan. Dia memasukkan paham seperti tafsir Al-Misbah Quraisy itu banyak mengutip orang Syiah, tapi beliau hanya mengutip, bukan setuju ya. Seperti Abbas Al-Wala itu yang menurut orang Syiah yang bermuka masam itu adalah bukan Nabi, tapi orang-orang Quraisy. Kalau ahli jamaah yang bermuka masam itu Nabi, kan? Karena dia lagi ngajar orang-orang besar Quraisy, masuklah orang buta, Nabi Makhluk itu, dan Nabi merasa bermuka masam. Tapi kalau orang Syiah, Nabi tidak sejelek itu akhlaknya. Jadi yang bermuka masam adalah orang Quraisy. Nah, ini dikutip oleh Quraisy. Nah, karena Quraisy itu
tafsir lembaga ini tafsir kita udah orang mengatakan oh dia Islam. Karena kita itu terlalu apa ya ngejudge orang terlalu gampang ya. Udah dia hanya mengutip tapi kemudian dicap dia itu sih. Memang orang Indonesia itu mohon maaf miskin literasi benar nggak? Artinya budaya bacanya itu kita hati-hati. Jadi tetap backgroundnya tadi harus memenuhi syarat, tapi mohon maaf selalu ada kepentingan. Jadi ada yang orang sufi, kepentingannya bukan sufi. Ada orang ilmi, bahkan tafsir ada tentang ilmi. Ini orang politik ini menjelaskan ini orang pergerakan, ya yang difokuskan ya, pergerakan. Terima kasih masukannya Ustaz Ridwan. Terima kasih Ridwan dan semua ini. Ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya akan kesimpulan bahwa saya pahami saat pemateri dari materi saya adalah kita kalau bisa ketika kita belajar ilmu agama itu harus sebenarnya referensi dan tafsir yang tafsir yang dipelajari kita harus mempelajari ilmu agama itu secara kafah tidak salah menafsirkan, tidak menjadi apa ya, tidak menjadi perdebatan dan juga tidak syarat kepentingan. Jadi benar-benar kepentingan agar ilmu agama memperbaiki diri dan juga mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup materi ini dengan doa. Mungkin kita bisa jadi atau Ustaz Asep bisa untuk kita berdoa supaya kita bisa apa namanya saling mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan berkah. Salah satu izin saya minta untuk doa untuk selesai. Saya ingin merasa berdoa. Sebenarnya demikian untuk kajian kami pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di depan. Mungkin para jemaah setelah ini kita akan ada insya Allah ada marsuci yang disiapkan oleh salah satu dokter kita Haji Roni. Semoga beliau memberikan keberkahan terus dalam rezeki dan juga diberikan keberkahan dalam keluarganya. Mungkin untuk seperti biasa kita sebelum mengakhiri sesi ini kita mungkin mau foto bersama. Mohon para jemaah bisa merapat ke dalam ini untuk kita sama-sama berfoto. Setelah itu kita baru masuk ke kita untuk diskusi. Sekarang mohon semua bisa ke depan, untuk foto bersama. Uruslah apa kita uruslah. Kemudian ini sesuai dengan durasi 20 menit. Terima kasih kepada Mustafa atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rapat